Baik, Wahda Islamiyah sebagai sebuah ormas yang saat ini eksis di Indonesia, seperti apa Wahda Islamiyah yang selama ini Ustadz kenal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Saya beberapa kali ke pusat Wahda yang ada di Makassar dan melihat langsung kegiatan Wahda baik yang bersifat pendidikan, dakwah dan sosial yang terasa betul bahwa keberadaan Wahda itu bermanfaat bagi umat, baik itu yang ada di Makassar maupun di kota-kota lain. Saya juga pernah menghadiri kegiatan di Kalimantan Barat dan yang lainnya, Kalimantan Timur dan yang lainnya, yang kemudian di situ kita melihat kegiatan Wahda yang itu sangat bermanfaat buat umat, dan tentunya kita malah berharap Wahda bisa mencapai seluruh kabupaten di Indonesia, sehingga aktivitas Wahda yang begitu bermanfaat bisa dirasakan oleh umat seluas mungkin. Terakhir saya diundang oleh Wahda untuk memberikan kuliah umum di perguruan tinggi Stiba. Dan di situ saya melihat ada sekitar 1.000 lebih mahasiswanya yang begitu antusias mereka mendalami tentang keislaman, dan kita berharap dari Wahda lahirlah kader-kader yang mampu untuk membawa misi Islam rahmatan lil alamin, sehingga itu menjadi bangunan peradaban umat Islam di Indonesia yang akan menjadi contoh buat umat Islam yang ada di dunia. Baik, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, seperti apa sosok beliau yang selama ini Bapak kenal? Saya sudah lama mengenal Ustadz Zaitun Rasmin. Beliau yang saya tahu adalah alumni Islamic University Madinah Munawwarah. Kemudian beliau seorang dai yang kiprahnya cukup luas. Untuk tingkat nasional, setiap kali ada pertemuan di Departemen Agama, termasuk khususnya ketika menentukan malam awal Ramadan atau awal Syawal, itu selalu nampak dia di televisi. Beliau hadir dalam acara resmi pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Agama. Saya juga melihat Ustadz Rasmin ada dalam kegiatan di MUI, yang cukup aktif juga beliau di MUI. Kemudian dalam forum-forum pertemuan para dai juga beliau aktif. Dan yang menarik adalah Ustadz Dr. Zaitun terpilih menjadi Ketua Ikatan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara. Barangkali reputasi Ustadz Zaitun ini harusnya kemudian diangkat dalam tingkat internasional, karena beliau di tingkat nasional sudah landing, kemudian berlanjut kepada regional. Nah, kemudian dalam pertemuan di Turki, saya juga bertemu dengan Ustadz Zaitun yang menunjukkan beliau juga punya kiprah di tingkat internasional. Hanya memang perlu diperkuat dan ditingkatkan untuk hubungan tingkat internasionalnya, sehingga menjadi wakil Indonesia di dalam ranah hubungan umat Islam dunia yang bisa beliau wakili atas nama Indonesia, insyaallah. Dan beliau tarafnya bukan hanya nasional saja seperti yang Bapak sebutkan tadi, tapi sudah bertaraf internasional, Pak ya. Baik. Sudah mencapai tingkatan taraf internasional. Bahkan beliau mendapatkan doktor honoris causa dari Mesir. Itu menunjukkan memang beliau mempunyai kapasitas yang diakui oleh dunia internasional. Baik, yang terakhir Pak, tentang peran media, baik media Islam maupun media lainnya dalam program pemberantasan terorisme di Indonesia seperti apa? Ya, tentunya media ini kan harusnya cek and recheck. Ketika memberitakan, ketika menyampaikan informasi yang harusnya bermanfaat buat masyarakat, bukan malah menimbulkan fitnah, menimbulkan kegaduhan, bahkan mengadu domba atau menuduh sembarangan, apalagi sampai memfitnah. Nah, itu bukanlah suatu media yang benar, dan itu tentunya harus diluruskan, karena apalagi menyangkut reputasi dan harga diri seorang tokoh. Ya, makanya harapan kita media-media baik lokal maupun nasional harusnya objektif. Lakukanlah cek dan dicek sebelum menyampaikan sesuatu, karena objektivitas dimanapun kita berada merupakan satu keharusan. Makanya Allah mengajarkan di dalam Islam,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena ketika kita benci kepada satu kaum menjadikan kita tidak bersikap adil. Maka bersikaplah adil supaya kalian lebih mendekat kepada ketakwaan. Nah, sikap adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya dan minimal dalam bahasa kita ini objektif. Sehingga tidak boleh kita berat sebelah atau kemudian menuduh sembarangan, apalagi sampai memfitnah, karena itu tentunya bukan media yang benar, bukan media yang baik. Nah, kita berharap para awak media dan pelaku-pelaku terhadap industri media bersikaplah yang objektif sehingga kemudian bermanfaat untuk banyak orang, dan jangan kemudian umat Islam ini terus dipojokkan. Karena bagaimanapun Indonesia merdeka karena umat Islam, karena Allahu Akbar. Dan kemudian peranan umat Islam ini yang harus didorong, bukan malah dikerdilkan, bukan malah dikecilkan, apalagi sampai difitnah. Barangkali itu surat saya kepada para awak media dan para industri media itu. Jazakumullah khair. Jadi intinya bahwa setiap media harusnya melakukan cek dan recheck ya, atau istilahnya tabayun seperti itu ya. Itu jelas keharusan. Sebelum memberitakan sesuatu kepada umat, dan yang paling penting di sini adalah umat Islam jangan selalu dipojokkan karena begitu besarnya peran Islam terhadap baik dari perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun sampai saat ini seperti itu. Tentunya apalagi dalam tinjauan Islam, apa yang kita sampaikan ini bukan sebatas tanggung jawab di dunia, nanti ada tanggung jawab di akhirat juga. Kalau sampai kita salah memberitakan, apalagi memfitnah orang, maka ini akan berefek dan implikasinya akan luas, dan nanti tanggung jawab di akhirnya berat. Nah, sebelum itu makanya pihak yang melakukan itu harus melakukan suatu klarifikasi, kemudian minta maaf kalau memang betul itu dilakukan sebagai suatu kesalahan tidak sengaja, dan jangan sampai kemudian ini berkelanjutan, apalagi nanti sampai ke ranah hukum. Nah, ini yang tentunya sebagai Muslim kita perlu saling menasihati, saling mengingatkan, dan berlakulah adil dan berbuatlah yang terbaik buat umat ini. Baik. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.